Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama ibu Nilam Julia Astuti. Ibu masuk di kelas 1 membawakan pelajaran yang pertama akuntansi perbankan dasar dan yang kedua ekonomi bisnis. Nah, buat anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan ini ibu akan menerangkan pelajaran akuntansi perbankan dasar, yaitu yang pertama materinya pengertian bank. Kompetensi dasarnya yaitu memahami sejarah perbankan di Indonesia dan mempresentasikan sejarah perbankan di Indonesia. Apa itu bank? Nah, anak-anak ibu pasti udah tahu semuanya kan apa itu bank? Ya, bank itu secara logika yang sering kita ketemui yaitu tempat menabung, tempat simpan pinjam, tempat mengajukan kredit, dan masih banyak lain. Nah, kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti bangku. Bangku di sini dimaksudkan sebagai meja operasional pada bankir zaman dahulu dalam melayani nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank. Nah, pada zaman dahulu ternyata kata bank itu orang Italia yang buat katanya banco, artinya bangku. Ketemunya antara nasabah dengan pihak bank. Nah, itu dia pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, dari pengertian ini juga bisa kita deskripsikan ada 3 kegiatan perbankan, yaitu yang pertama dia menghimpun dana, yang kedua dianya menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa bank lainnya. Contohnya, kalau dia menghimpun dana, pihak bank itu menghimpun dana dari masyarakat. Masyarakat itu bisa juga kita sebut sebagai nasabah. Bagaimana caranya? Kita sebagai masyarakat ataupun nasabah menabung ke bank. Nah, pihak bank itu akan menyimpan uang kita. Nah, itu salah satu kegiatan perbankan yang pertama, yaitu menghimpun dana. Dan yang kedua, menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang dimaksudkan di sini itu menyalurkannya kalau ada orang yang ingin melakukan pinjaman ke bank, pihak bank akan memberikan uang dari orang-orang yang hasil menabung tadi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau orang tua kalian mau melakukan pinjaman ke bank, pasti ada anggunannya kan? Apa itu anggunan? Anggunan itu sama dengan jaminan. Nah, setelah disalurkannya kepada orang tua kalian, pasti orang tua kalian membayar setiap bulannya. Nah, itu tidak boleh lewat dari tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, bentuk-bentuk jasa bank lainnya kegiatannya. Apa contohnya? Kalau kita masuk ke bank, itu ada yang namanya transfer, penarikan, pembayaran seperti pembayaran air, uang kuliah, kemudian masih ada yang lain. Nah, itu salah satu kegiatan perbankan. Beberapa tujuan umum dari didirikannya bank oleh bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama, mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat membangun perumahan sendiri. Yang kedua,
membantu para pengusaha untuk permodalan dengan memberikan kredit. Yang ketiga, membangun kekuatan ekonomi masyarakat dengan menyatukan modal dan menyalurkan kembali dengan kepentingan masyarakat. Tujuannya ini hampir sama pengertiannya tadi dengan kegiatan perbankan, yaitu mendidik masyarakat untuk menabung. Artinya apa? Menabung untuk masa depan, atau enggak seperti kalian menabung untuk di masa yang akan datang. Misalkan tamat dari sekolah mau kuliah, udah ada tabungan kan. Nah, itu salah satu tujuan bangsa Indonesia didirikannya bank. Kemudian membantu para pengusaha untuk permodalan dengan memberikan secara kredit. Nah, kalau orang tua kalian mau buka usaha, bisa mengajukan yang namanya pinjaman kredit ke bank untuk buka usaha, itu bisa, tetapi dengan jaminan. Ingat ya, jaminannya tidak boleh pinjaman tidak boleh lebih besar daripada jaminan. Kalau misalkan orang tua kalian mau minjam 10 juta untuk mau buka usaha, nilai jaminan yang dianggunkan ke pihak bank harus lebih besar daripada nilai pinjaman. Tadi pinjamannya 10 juta, harus jaminannya 20 atau enggak 15 juta. Nah, yang ketiga, membangun kekuatan ekonomi masyarakat dengan menyatukan modal dan menyalurkan kembali kepada kepentingan masyarakat. Nah, ini seperti contoh kegiatan yang ketiga tadi. Setelah kita menabung, kemudian kita bisa meminjam. Nah, itu tujuan pihak didirikannya bank oleh Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup banyak. Nah, itu salah satu pengertian bank dan juga tujuan didirikannya bank di Indonesia. Kemudian kita masuk tujuan jasa bank. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan, yaitu yang pertama sebagai media mekanisme dan alat pembayaran efisien bagi nasabah. Yang kedua dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkan ke pihak yang membutuhkan dana. Nah, tujuan jasa bank ini sebagai media mekanisme dan alat pembayaran yang efisien. Misalkan nih, kalian mau membayar listrik, gak usah jauh-jauh lagi kita ke kantor PLN, kita bisa membayar melalui bank. Nah, itu tujuan jasa bank. Kemudian yang kedua dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya. Nah, kalau kita meminjam kepada orang lain, pasti tidak dalam jumlah yang besar. Nah, dengan jasa bank tadi kita bisa melakukan pinjaman yang besar, tetapi ingat tetap anggunannya dia lebih tinggi anggunan daripada pinjaman. Nah, buat anak-anak ibu yang kelas 10 akuntansi, jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi perbankan kali ini, bisa langsung tanyakan melalui di kolom komentar, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.